my god guys, aku gak bakal bikin cover video tentang When We Were Young. Jadi aku bakal bikin video kali ini tentang materi tegangan tanah. So buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Australia dari jurusan Teknik Sipil. Nah buat kalian yang penasaran sama materi tegangan tanah, langsung aja kita ke materinya. Nah sekarang mari kita mulai ke materinya. Yang pertama ada materi tentang konsep tegangan. Apa aja sih tentang konsep tegangan itu? Nah, tegangan atau stres merupakan besarnya suatu gaya yang bekerja pada suatu bidang yang memiliki luas tertentu atau gaya persatuan luas. Nah, distribusi tegangan juga merupakan penyebaran tegangan yang terjadi akibat beban terhadap kedalaman bidang titik yang ditinjau. Dan semakin jauh titik yang ditinjau akan menerima tegangan semakin kecil. Sekarang kita belajar tentang teori Boussinesq. Apa aja sih? Nah, menurut teori Boussinesq, tanah merupakan elastis, isotropis, dan juga homogen. Perubahan volume tanah itu diabaikan, tanah dianggap tak tertegang sebelum bekerjanya beban, hubungan tegangan-regangan menurut hukum Hooke, lalu distribusi tegangan tanah akibat beban yang bekerja tidak tergantung terhadap jenis tanah itu sendiri. Nah, di dalam perhitungan distribusi tegangan akibat beban struktur ini, tegangan yang terjadi biasanya dinyatakan dalam istilah tambahan tegangan, yaitu di mana delta tanah yang sebenarnya itu sudah mengalami tegangan sebelumnya, sebelum beban struktur itu bekerja pastinya, yaitu tegangan akibat beratnya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban titik. Nah, beban titik ini adalah tambahan tegangan vertikal pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan. Seperti gambar nih bisa kita lihat, sudah diilustrasikan. Nah, dari sini kita memperoleh rumus tentang tambahan tegangan vertikal, yaitu kalian bisa lihat sendiri di screen-nya. Dan juga yang kedua ada tambahan tegangan arah radial juga. Yang ketiga ada tegangan geser, dan yang keempat ada tambahan tegangan tangensial. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam kalian menghitung nantinya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran beban titik ini juga ada faktor pengaruh tekanan vertikal untuk beban titik pada teori Boussinesq. Nah, bisa kita lihat di bawah ada rumusnya. Selanjutnya juga ada tambahan dari tekanan vertikal itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik dari tegangan titik, yaitu berdasarkan teori Boussinesq yang sudah kita tahu tadi rumus-rumusnya. Bisa kita gunakan grafik ini untuk membuat grafiknya. Nah, masih dari beban titik, jadi kita bisa lihat di dalam jarak pusat beban yang sudah tergambarkan ini. Yang pertama itu intensitas tambahan tegangan vertikal dapat diplot pada kedalaman tertentu yang jelas. Yang kedua, penghubungan titik yang memiliki tekanan akan sama menghasilkan gelembung tekanan atau isobar tegangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi beban garis. Nah, di beban garis ini seperti yang diilustrasikan juga di gambar, kita bisa melihat tentang tambahan tegangan vertikal arah sumbunya itu sumbu Z pastinya, dan kita bisa lihat juga ada rumusnya. Lalu selanjutnya ada juga rumus dari tambahan tegangan lateral atau mendatar arah sumbu X, dan juga ada rumus dari tegangan geser itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke beban terdistribusi memanjang. Kita juga bisa tahu nih guys, sekarang ada ilustrasinya juga nih. Nah, kita dari ilustrasinya itu kita bisa melihat rumus-rumus sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tambahan tegangan vertikal pada arah sumbu Z, tambahan tegangan mendatar arah sumbu X, dan juga ada tegangan gesernya. Nah, masih di beban terdistribusi memanjang, kita juga bisa lihat pengaplikasiannya seperti apa sih di beban terdistribusi memanjang. Nah, ini seperti gambar ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang beban merata 4 persegi panjang. Nah, yang pertama itu ada beban merata bersifat fleksibel. Yang kedua ada tegangan yang dapat dihitung adalah titik di bawah sudut beban. Jadi bisa kita lihat juga nih di ilustrasi gambarnya. Nah, masih di beban merata 4 persegi panjang yang bisa kita lihat, ini di sini juga ada ilustrasinya, sehingga dapat menghasilkan rumus dari delta tegangan Z itu sendiri dengan rumus di bawah. Dan ini ada notes-nya nih, apabila V1 lebih besar dari V, maka suku tan minus 1 menjadi negatif, maka dapat dipergunakan sebagai persamaan yang di bawah. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal dari beban merata 4 persegi panjang. Dapat diketahui contoh beban meratanya itu adalah 9 kali 6 meter. Kedalaman yang ditinjau atau Z-nya itu sama dengan 3 meter dari sudut luasan
M-nya itu adalah B per Z sama dengan 6 per 3, yaitu sama dengan 2, dan I-nya sama dengan 0,235. Nah, kalau kita sudah melihat pengaplikasiannya ini guys, kita bisa langsung taruh angka-angka ini di grafiknya. Jadi, kita bisa lihat di grafiknya dengan yang titik merah ya. Nah, kita lanjut. Jadi di sini ada gambar dengan keterangan tinjauan sembarang titik contoh beban terbagi merata A, B, C, D. Titik yang ditinjau itu titik X dan Y-nya. Nah, X berada tepat di bawah beban dan Y di luar area luasan beban. Nah, kita masuk ke contoh soal 1 tentang beban merata 4 persegi panjang. Di sini pastinya ada 4 persegi panjangnya. Terus diketahui Q-nya itu sama dengan 120 kN per meter kuadrat atau meter square. Nah, terus di sini kita suruh menghitung tentang delta tegangan Z-nya pada titik A dan titik B. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Di pembahasannya ini kita sudah mengetahui guys, titik A-nya berada di sudut luasan, yaitu yang sudah dilingkari merah. Selanjutnya beban meratanya juga yang diketahui 4 kali 3 meter. Langsung aja kita tinjau, yaitu kedalamannya Z-nya sama dengan 2 meter dari sudut luasan itu sendiri. Lalu M-nya sama dengan B per Z, itu adalah rumusnya sama dengan 3 per 2 dan hasilnya adalah 1,5. Lalu N-nya sama dengan L per Z, sama dengan 4 per 2, hasilnya adalah 2, dan I-nya sama dengan 0,222. Lalu kita langsung bisa cari nih tegangannya, yaitu rumusnya Q dikali I sama dengan 120 dikali 0,222, sehingga menghasilkan 26,64 kPa. Nah, teman-teman, ini kan kita udah tahu nih hasilnya. Sekarang langsung aja kita lanjut ke grafiknya. Di sini di grafiknya udah diketahui tadi I-nya 0,2222. Nah, I-nya itu adalah yang vertikal nih, teman-teman. Lalu kita bisa lihat nilai N-nya itu adalah 2, yang tarik garis lurus vertikal ke atas warna merah itu seperti yang diketahui. Lalu tepat diposisikan juga dengan titik I-nya yang 0,2222. Lalu bisa kita langsung tarik garis D, dan jangan lupa ini pakai kurva semilog. Nah, selanjutnya lanjut di pembahasan yang pertanyaan kedua, yaitu titik B berada di pusat luasan. Beban meratanya itu adalah 2 kali 1,5 meter. Langsung aja kita tinjau, dari kedalaman Z-nya sama 2 meter. Lalu M-nya itu B per Z, yaitu 1,5 dibagi 2, hasilnya sama dengan 0,75. Selanjutnya N-nya itu 2 per 2 sama dengan 1. I-nya bisa kita ketahui ini ada 0,157. Lalu kita langsung cari aja tegangannya itu. Delta tegangannya sama dengan 4 dikali Q dikali I, hasilnya sama dengan 4 dikali 120 dikali 0,157, jadi menghasilkan 75,4 kPa. Nah, kita juga bisa langsung bikin grafiknya guys, sama kayak tadi. Kita langsung lihat aja itu nilai N-nya berapa. Kita tahu N-nya adalah 1, garisnya kita tarik ke atas secara vertikal. Lalu kita lihat lagi nih, ada di titik 0,16, di bawah 0,16 sedikit ya guys, itu adalah nilai I-nya. Kita tarik, lalu habis itu kita bikin kurvanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi beban merata lingkaran. Jadi sebenarnya beban merata ini banyak banget. Ada lingkaran, ada 4 persegi, ada segitiga, ada juga trapesium. Nah, sekarang kita ngebahas tentang lingkarannya nih guys. Nah, persamaan tegangan di bawah pusat lingkaran itu ada rumusnya di bawah sini, bisa kalian baca. Nah, next ini adalah grafik faktor pengaruh atau I-nya di dalam beban lingkaran. Jadi hampir mirip-mirip nih guys sama yang tadi di beban 4 persegi. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke beban merata bujur sangkar. Nah, ini ada apa aja sih? Yang pertama ada tambahan tegangan sebuah titik dalam tanah akibat beban titik di permukaan dinyatakan dalam rumus tersebut, kalian bisa baca. Lalu yang kedua, untuk angka porositasnya sama dengan 0, maka ini juga ada rumusnya lagi. Dan yang terakhir, persamaan dapat ditulis dalam bentuk delta tegangan Z sama dengan Q besar per Z kuadrat dikali IW. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ini juga adalah grafik dari beban merata bujur sangkar. Jadi gambar grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, untuk cara kita mengetahui dari grafik ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan. Dan teman-teman, segitu aja video pembahasan tentang